meeting presentasi kita bahas ini ya, bahas soal desain UI-nya saja bukan sih? Sama backend bang. Oke, kalau backend tuh seingat gua kan ada flowchart-nya ya. Kalau kemarin tuh ya nggak sih? Betul bang. Nah, teman-teman bisa buka project Figma-nya aja dulu. Ntar bisa ini nggak? Si flowchart-nya ntar kopiin ke Figma-nya aja gitu. Jadi bisa ngemudahin dulu bagian yang didesain. Oh ini ya. Kalau kalau tidak salah waktu itu sudah dimasukkan ke Figma bang, sama Kanadi bang, waktu presentasi. Oh, udah ya? Bentar. Iya. Yang warna biru kan ya? Kalau tidak salah iya bang. Oke, tunggu ya bentar ya. Oh, itu udah. Jadi aku mau mau nanya kondisi dulu. Kondisi kalian sekarang. Jadi kalian mau ngerjain mananya dulu sih? Ada kesulitannya atau gimana? Kalau untuk bagian back end udah aman kan? Kalau aku pribadi bang jujur, waktu itu kan kita udah baru bikin diagram flowchart sama buat database-nya. Nah waktu itu udah berusaha buat diperbaiki juga, kan ada masukan-masukan dari uh, pembimbing. Terus mungkin kalau codingnya sih belum bang. Kemarin tuh baru bikin database-nya aja. Jujur kalau coding aku belum mulai karena kebetulan sekarang lagi ini lagi apa? Lagi hektik tugas-tugas akhir gitu. Baru mau nyelesain 1 minggu terakhir ke depan. Jadi mungkin nanti aku pribadi mulai coding mau udah beres semua kelar gitu tugas-tugas yang di perkuliahan gitu. Oh, oh gitu ya. Iya sih. Rata-rata sih nggak cuman nggak cuman yang bawah juga ya. Di aku juga sama. Lagi lagi sibuk-sibuk tugas besar juga. Jadi bisa aja dicicil-cicil aja dulu lah dikit-dikit. Paling mungkin untuk perkiraan beres tugas besarnya kan mungkin minggu depan ya kalau nggak salah. Kalau gue sih kondisinya mah minggu depan sih ini kayak tugas-tugas besarnya beresnya sih minggu depan. Tapi gak tahu sih kalau angkatan bawah tuh paling kalau ada jadwal udah beres gitu langsung kerjaan aja. Paling di sini targetnya tuh karena ntar 2 minggu ke depan kan kita bakalan presentasi lagi. Nah mungkin di next week kalau ada minggu yang lowong backend bagian backend bisa mulai ngoding sih itu aja. Oke Eh, bang. oke. Mau nanya Gimana bang, yang backend gimana? lu gimana? Oh, oke oke. Maksudnya gimana, Bon? Kalau aku udah coba bikin loginnya sih untuk backend, cuma apa bisa tapi kalau untuk tampilannya sementara pakai template sih, karena bukan front end juga. Terus udah bisa coba bagi hak akses user juga, kan ada kami kan ada admin sama anggota atau bendahara gitu kan. Sementara masih itu sih. Oh, oke. Tapi Aku bingungnya sih nanti ini kan kami ada 2 atau 3 orang ya backend. Bagi tugasnya gimana gitu untuk di codingnya? Iya betul bang. Sorry motong. Kalau kalian bikinnya pakai Laravel.
Kalau aku sih masih Laravel ya. Untuk Enggak, yang lain. teman-teman yang lain gimana? Maksudnya kan backendnya kita ngerjain bareng kan? Iya, iya. Nah, eh Laravelnya kalau gue tahu ntar sending frontendnya API. Gimana? Itu Laravelnya ntar di akhir bikin API-nya. Oke, oke. Enggak. Gini nih, kan kalian tuh ada Android, web sama backend ya. Terus UI UX-nya juga. Nah, eh buat backendnya kalau gue tahu gimana? Sorry soalnya aku baru join yang ini. Maksudnya proses coding apa? Progres codingannya gitu. Yang sempat didiskusin aja sama semua ini teman-teman. Nggak tahu juga sih yang lainnya. Soalnya aku kan minggu lalu kan nggak bisa hadir ya. Jadi belum ada diskusi sama apa backend yang lain. Cuman aku kemarin udah coba bikin bikin login gitu sih. Mau coba nanti. Kalau hasil, ntar sorry, aku nanya, kalau ntar buat backend outputnya apa? Waktu di akhirnya bikin apa? Harusnya sih API ya. Iya API kan. Cuman kan kalau web bisa kalau front end-nya bisa langsung di Laravel juga. Iya. Bebas sih. Nah, buat Androidnya dia bisa sendiri atau dia API ya? Yang Android di sini Ricky Renaldi ya. Android harus API sih. Nggak bisa langsung. Oh iya, buat Ricky boleh. Buat Androidnya gimana? Ntar outputnya dia aplikasi terus. Aplikasi maksudnya gimana kak? Ntar kalian kan bikin aplikasi tuh berdua sama Lahmudin. Ya. Nah, aplikasi kalian tuh pakai datanya API atau data native gitu, pakai SQL. Kayaknya nggak pakai API kak. Waktu itu belajarnya sampai fragmen gitu. Oke, kalau waktu kemarin diskusi sama yang kakak-kakak kayak Panji atau Rere gimana? Mereka bilangnya buat Android apa aja? Belum dibahas sih kak Android. Oh belum dibahas. Berarti baru UI ya? Iya UI-nya dari yang di Figma. Div, eh, Ya, ini orang bantu jelasin gak ya? Biar gak pada bingung buat kerjaannya. Ntar mana nambahin aja. apa aja. Ntar kalau ada aku yang main, ntar tinggal gua ini sorry motong gitu. Oke, aku izin share screen ya, Figma teman-teman. Wait. Udah ada ya, udah masuk. eh ini tuh yang UI UX-nya itu ada siapa? Nadila sama Astu ya. Kalau Ya, ini udah kayak udah clear. Buat buat UI webnya itu ini apa? Love wireframe-nya dulu atau ntar, tapi gak ada front end ya di sini, belum pada join. Gak apa-apa. Berarti yang Android dulu aja. Nah, buat yang desain Android, kalau boleh tahu siapa? Aku Oke. Nadila.
Oke. Ini buat dari yang desain udah beres belum ya? Maksudnya? Itu masih mau dirapikan lagi, terus ada beberapa yang mau diubah kemarin. Oh, mau di benerin ya? Oke, berarti buat misalkan dari Android mau gerak dulu, buat eh siapa? Ricky sama mungkin nanti Lamudin kalau dia join, kalian bikin ininya dulu aja, kayak eh tampilan si XML-nya gitu buat Android-nya. Misalkan buat halaman homepage tuh kan dia itu activity yang sini. Jadi boleh teman-teman nyicil kayak yang utamanya dulu kayak homepage-nya, terus bagian onboarding-nya gitu waktu splash screen-nya. Tapi seenggaknya yang ini dari siapa tadi? Nadila tadi ya. Ya, Nadila udah oke kan buat onboarding-nya? Yang splash screen-nya ini. Iya, kenapa? Yang oh ya, paling aku ini aja sih, minta buat desain yang menurut kamu udah oke, udah bisa diimplement, dipisahin lagi aja. Bisa bikin kayak simple aja wireframe. Nah, terus misalnya yang ini udah oke nih buat di desain gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa nyicil ngerjain gitu. Oke, oke. Oke. Buat yang sorry motong, kalau yang buat Oh, ini UX-nya belum pindah ya dari page aku. apa? Halaman Android. Kok di sini belum keganti di preview Figma-nya? Oh iya, belum keganti kayaknya. Coba pindahin dulu. Coba all screen aja kali ya. Sorry. Nah, udah masuk belum? Oh, udah kelihatan tuh. Nah, misalkan yang onboarding gitu yang ini, jadi itu splash screen kan, kayak ntar dia pindah-pindah halaman gitu. Nah, coba nanti buat yang Nadila buat Android yang frame-nya ini di eh, yang udah done gitu, biar yang Android bisa nyicil ngerjain, dipisahin. Oke. Ya, copy aja ya, jangan dihapus. Nah, terus webnya Fawas ya, Fawasnya hadir gak? Dia izin telat katanya. Oke, paling sama ya buat webnya. Gitu juga, misalkan ada yang desainnya dia mau mau dibagusin lagi, mau diubah, didesain lagi aja. Kan ini masih kayak wireframe ya. Nah, buat dari UI desain aku segitu aja. UX udah baca, udah oke. Terus eh, buat yang Android nih, Raka sama Lahmudin, kalian mau bikin project GitHub-nya, ntar share langsung ke grup aja. Jadi salah satu dari kalian ntar bikin repo GitHub, terus share kolaborator gitu GitHub-nya. Udah tahu caranya belum? Udah bisa maksudnya? Gimana yang Android? Oh, kenapa? Ya, mau mulai ngerjain Androidnya kapan? Masih kurang tahu, masih sibuk tubes. Oh iya, berarti buat teman-teman
tugas tuh sama nggak ya minggu depan gitu? Deadline-nya gitu kak. Ya kayak 1 minggu tuh beres gitu. Kemungkinan sih ya kak. Oke. Jadi saranku mungkin mulai teman-teman sekarang tuh kayak kalian bikin ini aja ntar kayak GitHub-nya dulu lah. Kayak buat ntar nyimpan projectnya. Ntar mulai start projectnya pas tugas beres aja. Oke. Nah, mungkin aku minta buat yang Android kayak ada satu yang mulai gitu. Entah itu dari eh, Lamudin atau Ricky ya. Jadi kalian bisa saling tektokan gitu ya. Biar seenggaknya bikin repo dulu. Mulai bikin repo dulu aja. Nah, gimana Rik? Ada yang mau ditanya dulu gak? Aman sih kak. Oke. Eh, Terus yang backend ya tadi. Backend kan outputnya kalian ntar kan udah pada bikin kemarin tuh ada yang bikin database, terus yang flowchart, sama mungkin project yang Laravel ya. Iya bang. Nah, dari yang database siapa tuh? Sebenarnya bang, kita kan backend tuh ada 3 orang. Ya. Nah kebetulan kemarin tuh prosesnya tuh baru sampai yang database itu kan yang dipresentasikan di depan. Nah kita belum Oh, belum bikin. diskusi lebih lanjut ya, belum bagi-bagi tugas lah kurang lebih. Oke. Paling biar tapi ini saran sih. Biar mungkin agak kebayang, jadi ntar kalian tentuin database-nya pas SQL ya. Ntar yang yang kemarin di desain kemungkinan gitu. Halo. Iya bang. Nah, jadi mungkin ada yang desain, ada yang bagian bikin SQL-nya satu orang, terus ada yang mulai kayak bikin project barengnya dari Laravel kan. Nah, terus itu 2 orang aja deh yang project Laravelnya. Satu orang ngedesain mulai nyicil kayak database tuh ini ya, kayak ada table-tablenya itu. Iya Apa bang. sih ERD? Ya ERD-nya itu. Nah, kalau gitu gimana dari teman-teman? IRD-nya bukannya udah ada ya? Oh, udah ada. Paling Ya. yang implement ke Laravelnya mungkin. Berarti bertiga langsung ke project itu. Hmm, ya sih soalnya kan kalau nggak salah backendnya itu kan output kalian API mungkin ya. Jadi API-nya ntar bisa dipakai buat yang Android sama web. Ya gitu sih harusnya. Gimana guys? Guys, punten mau nanya soal ininya, bagian UI UX-nya. Nah, untuk bagian UI UX-nya ini untuk bagian desainnya aja. Eh Kalau misalkan ada pembaruan dalam desain di Figma, kalau untuk bagian backend-nya, maksudku ini bagian Android
yang bagian desainnya ataupun web. Kalau misalkan si desainnya itu terkesan kesulitan gitu, menyulitkan kalian gitu, paling ya bagian websitenya sebisanya aja dulu gak apa-apa ya. Paling kalau ambil dari template juga gak apa-apa, untuk beresin desainnya mah belakangan, untuk yang bagian website realnya nanti. Kalau Oh ya. untuk bagian UI UX-nya aja nih, untuk bagian Figma-nya aja, eh, bisa aja ini langsung ditingkatin aja, dibagusin aja sih. Karena ini kan tampilannya masih masih basic gitu ya, masih biasa aja. Kita mulai ditingkatin aja gitu. Untuk UI UX gimana nih? Sejauh ini apakah udah paham? Gimana Bang maksudnya? Maksudku gini ya. Jadi aku nekenin buat yang bagian backend tuh sebelumnya nih, sorry ya, ke backendnya dulu, yang bagian desain ngodingnya. Ntar kalau misalkan UI UX-nya nih bagus nih desainnya, tapi kalau implementasi ke codingannya mungkin menyulitkan. Nah, nanti ya saran gua mah ya gak apa-apa, lanjutin aja dulu desainnya sebisa mungkin aja untuk bagian ngodingnya. Terus untuk yang bagian desainnya tolong dibagusin lagi aja gitu ya. Gitu aja. Oke Bang. Kayak gitu. Gitu aja untuk yang bagian Android-nya nanti. Terus untuk UX gimana? Ada kesulitan nggak? Ini UX researcher kalau nggak salah Astu ya. Ya bang. Untuk bagian UX-nya gimana? Apakah ada kesulitan kah kemarin? Sebenarnya sih kalau dalam apa namanya dalam segi beberapa penggunaan fitur sebenarnya sudah dibahas dari beberapa minggu yang lalu. Cuma untuk saat tahap sekarang sih masih belum ada sih Kak sekarang. Oke. Paling untuk UX-nya mah bisa bisa kontak dulu sama bagian UI-nya. Kalau soal fitur sih paling ini aja. Soal fitur iconnya mah bahas fitur iconnya aja dulu. Fitur iconnya dulu buat ngatur si visualnya aja gitu ya. Itu aja sih. Oke Kak, aman. Ya paling segitu aja dulu. Untuk itu apa sih? Selain itu ada lagi yang mau ditanyain gitu. Jadi ntar gini, selama bagian ngodingnya, front end sama back endnya, kalau ada waktu memungkinkan, mungkin sekitar tanggal 18-an ya, minggu depannya lagi, kalian bisa mulai cicil kayak buat reponya, terus bisa cicil desainnya aja, buat ngodingnya. Terus juga sama kayak UI UX-nya juga. Paling yang menurut oke, gimana? Bang, untuk saya kan front end web nih Bang, mau konsultasi ke teman-teman sekalian. Kebetulan saya sudah buat sih Bang. Oh iya, tuh gimana? Eh, Mungkin boleh saya share screen Bang? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Sudah kelihatan belum Bang? Masuk, Fit. Baik Bang, jadi untuk project ini saya pakai React. Cuman di bagian UI UX-nya itu ada, terkhususnya di kontainer ini, itu kan empat ke bawah gitu Bang. Nah saya sedikit kesulitan, jadi saya buat berjejer ke lurus ke kanan gitu Bang. Terus kalau kita buat kategori, di sini juga udah ada data dummy-nya, yang mana kalau kita tekan dia akan jadi seperti ini Bang. Oke.
Nice. Cuman kesulitannya saya ini di ini Bang, kayak menambahkan data gitu. Saya masih nyari-nyari referensi gitu Bang. Kan nanti dia bisa nambahin data gitu. Nah, balik lagi ke home, di sini kita ada pengeluaran, di sini juga ada data dummy-nya Bang, cuman belum saya UI ketika ditekan belum keluar gitu Bang. Terus yang paling penting buat user ini kan di sebelah divisi ini di masing-masing kolom kan ada tab edit gitu Bang. Oke. Nah, di situ saya juga ada kesulitan. Jadinya saya buat ketika entah bagian divisi name atau nama ini ditekan dia langsung ke bagian edit. Nah, juga tambah anggota di sini saya kasih button tambah anggota gitu Bang. Mungkin di situ aja sih beberapa UI UX yang saya ubah gitu. Dan untuk responsif sejauh ini aman, terkendali. Mantap. Ini di HP, terus ini di iPad aman, terkendali semuanya. Oh, ini sedikit berantakan Bang, maaf Bang. Tapi sejauh ini aman sih Bang, paling Bang. Mungkin dari Bang Rama ada masukan atau bagaimana Bang? Kalau gitu berarti ini solo ya? Iya Bang, ini saya ngebuat admin sih nanti, kan saya sama Kak Tessa tuh mungkin nanti Kak Tessa buat yang usernya. User, bentar. Jadi ada 2 pengguna kan Bang. Oh iya iya. Nah, ini saya baru yang adminnya aja sih saya buat. Udah, maksudnya udah komunikasi sama Tessa gitu, ntar. Belum sih Bang, sejauh ini belum komunikasi sih. Oke oke. Paling nanti kasih tahu aja buat Tessa bagian yang itu ya, yang usernya, buat usernya. Iya Bang. Nah udah bagus sih Afif. Tapi ini juga nunggu ini ya, si yang Pawas yang desainernya. Siap Bang. Oke. Nah itu buat kayak mockupnya udah oke. Paling buat yang berarti crudnya itu kan nambah sama Nambah. editnya itu ya. Iya Bang, sama delete sih Bang, Harusnya kalau delete kesulitannya tuh. Nah itu harusnya nanti pakai API sih, soalnya kan mau collab sama yang backend. Nah buat sekarang coba aja bikin yang dummy-nya dulu. Jadi kamu belajar yang API-nya, kayak yang dummy API itu datanya pakai yang kalau itu kan React-nya nyimpen datanya di props ya, atau langsung hardcode. Di utility Bang saya taruhnya Bang, Oh di iya, file JavaScript terpisah. nah yang gitu. Nah itu juga ntar kamu cuman ngambil datanya sama kayak gitu aja, dia masih JSON gitu aja pas waktu ngambil API-nya. Nah berarti oke, bagus sih itu. Paling tinggal ini aja sih Viv, belajar consume API-nya, ntar bikin data dummy-nya itu. Siap Bang, terima kasih Bang. Oke, berarti yang front end. Nah, buat back end-nya mungkin Bon, kebayang nggak ntar buat, oh ya, mungkin dari kalian mungkin satu orang yang handle, yang jadi kayak ketua sendiri lah. Jadi biar gak bingung gitu bagi-bagi tugasnya. Misalkan tadi tuh dari ERD-nya yang ini nih, kan ada user, terus ada data juga kayak pengeluaran sama pendapatannya itu. Nah buat ERD-nya itu boleh di-share gak? ERD table yang dia kayak nyimpen data.
Di Figma harusnya ada sih di bawah konsep aplikasi. Konsepnya Nggak ada. Ya. nggak ada Ah, nih, sorry nggak ada. lah, beda Figma ya. Waduh. Di aku ada soalnya. Oh iya, Di bawah aku konsep aplikasi ada database sama Zang kalau di bawahnya. ini Coba zoom out. udah ini udah 12 nih, nih atas. Atau Aku ke ada. hide kali ya? Aku link Figma yang di grup kalian, yang di deskripsi itu. Apa punya Figma sendiri? Hmm. Eh, iya ya. Tunggu. Sama aku kayaknya. Oh, kayaknya double deh. Iya Ah, nggak sih? Double. Eh, ini jujur aja ngebuka 2 project yang dari kalian ini. Ada yang namanya Antitalk sama ada yang namanya Caslab gitu. Yang mana yang mana ya? Sebentar ya. Takut mungkin ada di sini kali ya. Yang di project yang itunya. Soalnya di chat nemu ada yang di chat satu, ada di deskripsi satu gitu. Itu kan aku lagi buka juga tuh. Aduh. iya ini yang Tapi ini. ya aku ada database sama Zang. Oh, nggak ada ya? Oh, refresh, sorry. Kayaknya refresh. Oh, scroll. Waduh. Nah, oh ya udah ada ya. Nah ya yang ininya. Nah, Bon, paling dari kalian bertiga itu, satu orang tuh ada yang dia bikin database-nya ini di Laravel ntar. Kayak buat simpan-simpannya. Terus dua orang mungkin yang bikin API-nya itu. Kayak nanti tes ke Postman. Tuh udah paham belum? Maksudnya udah kebayang nggak prosesnya gitu? Kalau untuk MySQL sih setauku ya. Ya. Kalau di Laravel kan bisa langsung, kan ada namanya migration tuh. Bisa langsung di Laravel juga sih. Nah, iya, ntar Jadi kayaknya bareng-bareng juga bisa harusnya. ya, Tinggal milih fokus bagian mana gitu. ya paling bisa baginya bagi tugas yang ini siapa gitu. Misalkan bagian adminnya, terus sama user tuh bakal kompleks ya punya kalian tuh. Ntar kayak ini nih ada kategori terus pemasukannya. Oh ini nggak kelihatan relasinya ya? Nggak apa-apa sih. Paling ntar agak bingung aja buat relasinya itu. Kayak satu ke N atau many to many. Hmm, oke mungkin ini API. Nah, output kalian buat backend menurutku tuh database sama API dah. Jadi ntar yang front endnya tuh sama yang Android misalkan dia mau pakai API. Nah, jadi Android kan ada retrofit. Kalau yang front end Rafif pakai React. Jadi mungkin Axios ya Viv ya. Sorry yang kita kemarin aku belum ngajarin, belum sempat ngajarin. Belum tahu ngeres API sih bang, mungkin nanti lihat-lihat tutorial sih bang. Ya, atau mungkin ntar aku bisa atau sama anak-anak yang lain deh kita Oh, boleh. belajar ini cara consume API. Nah yang Android berarti oh ya nggak retrofit ya tadi nggak diajarin API. Tapi dikit sih harusnya.
balik lagi ya, sorry. Buat backendnya database sama API sih. Bentar, teman-teman. Sampai finalnya itu, sampai beresnya itu. Jadi gak usah bikin, udah ada front endnya. Paling buat testing doang sih. Misalkan tadi kayak Boni, front endnya katanya. Atau testingnya pakai Postman ya. Nah, kayak buat yang CRUD-nya ini ntar tinggal di consume aja si Android sama webnya itu, get post put sama delete nya. Nah, ini gak ada mapping controller juga sih, takutnya bingung. Laravel MVC. English controller. Itu project aku deh. Div, kalau buat bikin itu apa sih namanya? Kayak gini tuh. Table YARN itu pakai apa sih? Selain Figma? Ayo lupa. Table YARN itu Diagram.io kayaknya. Satu lagi yang biasa BWA tuh dia bikinnya. Apa ya? Gue lupa. Bukan Trello, apa ya? itu bukan siram yang flowchart bukan Nah, maksudnya? ya ini itu apa sih? Yang ini nih. Tahu iya bukan? Bukan, ini logo apa nih? Yang ungu. Oh, itu Whimsical. Oh iya, Whimsical. Whimsical. Wih, gue login dulu. Sorry, ini backend ya, biar gak bingung gitu ntar. Gak apa-apa sih. Ntar mungkin bagian UX-nya, terutama yang UX bisa lihat itunya aja progres backend-nya. Jadi mudah gitu. Oh iya, punten aku mau nambahin soal UI UX-nya. Untuk UI UX-nya nanti di samping sambil ngeredesain gambaran desainnya, ntar tinggal nama desain sistem ya. Masih ingat desain sistem nggak kalian? UI UX. Gimana? Ada yang udah ingat? Makanya lanjut dulu aja, Ram. Oke. Nggak masuk ya. Nah, ini si Laravel. Tapi harusnya fokusnya bikin controller sesuai yang kalian bikin tuh, yang di sini. Nah, ini yang CRUD ini. Jadi kategori user sama pengeluaran. Nah, ntar tuh kalian bisa bagi buat si, nah ini controllernya itu. Misalkan buat user ada profile,
terus yang pengeluaran controller sama kategori controller ntar. Nah jadi kalian tuh bikin tiga ini ya, tiga dokumen yang ini, masing-masing bisa CRUD. Oke. Nah outputnya itu ntar kayak URL buat API-nya itu, kayak localhost itu, sorry, mungkin 8000. Ntar dia bisa dipakai, bisa di consume sama si front end sama Android. Nah jadi kalian ntar bikin API-nya, kalau mau dibagiin aja kategori, siapa yang kategori, siapa yang user, sama satu lagi yang pengeluaran yang uangnya ini. Nah bikinnya sesuai yang udah kalian bikin nih, yang database-nya ini. Kalau gitu gimana Bon? Kebayang nggak? Kebayang sih, cuman belum pernah bikin API. Nggak diajari juga sih. Oh iya. Searching YouTube dulu. Kalau sebelumnya ntar enggak, gini dulu deh. Sebelumnya kalian kepikirannya ntar outputnya apa gitu? Aku juga mikirnya emang API sih. Iya kan? Cuman belum 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 pernah. pernah juga. Kalau nggak salah lu tuh ini kan Bon, bisa Android kan? Bisa. Makanya ngerti kalau Android perlu API. Nah itu sih. Ntar jadi bisa dipakai gitu API kamu tuh buat si Android sama webnya. Jadi yang itu gak usah misalkan harus connect dulu database-nya sendiri di lokal gitu, jadi bisa tinggal pakai aja. Itu sih buat teknisnya itu. Oke, berarti backend udah ada bayangan ya. Ini aku record by the way, jadi ntar aku share di mana ya? Paling Office apa mau YouTube? Aku share YouTube aja ya. Oke. Yang masih bingung, boleh ada yang mau disampaikan nggak? Mau nanya, ini backend deadline-nya kapan gitu? Yang paling terakhir Paling hasilnya? terakhir, kau tubes kapan Div? Deadline-nya itu. Nah Div, Apa? Ya, deadline tubesnya. tebus Cevanya. Ah, Eh kalau nggak salah dulu ya, waktu waktu ada pengumuman tuh kalau nggak salah sekitar Agustusan sih. oh. Kalau nggak salah ya. Oke oke. Paling kalau kata aku, ntar kalian bikin satu dulu aja, atau boleh kayak fokusin satu tuh buat eh misalkan pemasukan. Nah yang pemasukan itu difokusin bikin satu, ntar kalau udah bisa tuh kesananya tuh biasanya gampang gitu. Misalkan target bulan Juli nih, kan lumayan ada waktu libur.
Nah, boleh kalian ngulik-ngulik bikin satu fungsi dulu aja gitu. Satu API dulu gitu. Mau nanya, Oke. lo mau nanya. Ya, Bang. Kalau kemarin kan aku udah coba ngoding tuh, bikin apa, login sama autentikasi sederhana gitu, pakai database sederhana juga. Nah, jadi kami backend eh, bikin dari awal aja gitu atau bisa ngelanjutin yang aku buat gitu atau gimana? Hmm, autentikasi autentikasinya itu ke database langsung ya. Iya ya. Jadi kayak dibikin dummy gitu, dummy user. Jadi ada dua dua sementara masih dua user sih, admin sama yang sebagai anggota biasa. Jadi bisa ditentuin tuh apakah dia admin atau anggota biasa. Oke. Jadi nanti apa yang ditampilin di aku kan pakai template tuh. Jadi kemarin udah nyoba kalau misalnya dia admin fiturnya sedikit lebih banyak. Terus kalau yang biasa berbeda juga gitu fitur yang ditampilin. Oke, oke. Hmm, aku lupa kalau user itu dia gimana ya? Wait, wait. Eh, aku lupa sih pun itu ntar dia bisa dipisah sendiri atau enggak. Mungkin itu di keep dulu aja. Eh, jadi fokus bikin API aja sih saranku. Berarti bikin repo baru aja gitu yang ngerjain baru untuk backend. Eh, ngerjain bareng aja. Kan testingnya itu kan di Postman kalau itu. Jadi Nah, yang kalian nyari itu cuma server kan. Kalau kalian mau pakai API di Laravel tuh server yang jalan tuh yang apa ya, Laragon itu. iya, iya. Nah ya, pas dia jalan tuh kalian bisa testing. Jadi URL root kalian tuh. Heeh. Nah itu. Jadi tetap di repo itu aja. Tapi buat kayak login registernya eh di keep dulu aja, disimpan tetap. Mungkin gitu dulu aja Oke, sih. Ntar aku tanya yang backend deh, Falak, buat gampangnya gimana gitu. Biar gak terlalu ribet sih. oke, oke. Oke. Dari Rafif ada yang mau didiskusiin lagi nggak? Paling udah sih Bang, nanti kendalanya saya di REST API sama tadi nambahin nama ngubah sama ngapus data doang. Oke. Oke, oke, siap. Kalau yang Android, Ricky gimana? Mudinnya gak ini ya, ngajuin. Kenapa? Ini ya mungkin paling telat pas pas minggu tugas kamu udah selesai tuh.
coba nyicil yang Androidnya ya. Oke. Seenggaknya bisa ntar bisa ada yang bisa dipresentasiin gitu. Oke. Oke, gimana Div? Ada lagi gak? Pada keluar? Oh, mungkin tadi ada yang keluar karena rata-rata rasanya sama juga sih, lagi kerjain tugas besar secara kelompok gitu. Sama Ya kayak gue tapi juga. ya sama gue juga sih. eh ini juga sih paling gini. Ntar untuk selanjutnya mah ntar aku umumin aja di grup. Selebihnya itu ntar juga ada tambahan lagi buat UI UX, tapi kayaknya pada keluar semua. Jadi gak apa-apa. Paling mungkin aku pengen nanya dikit ya, boleh nggak, buat bagian web sama Android. Ntar kalau misalkan nih, kalau bagian UI UX-nya pakai icon yang berbeda, ntar kalian bisa nambah iconnya nggak gitu? Bisa lah, bisa nggak sih, Kang? Icon tinggal ganti apa PNG-nya doang sih. Itu aja sih. Takutnya tuh ya, Tapi gak tahu ya gue. nah Kalau itu Rafif sih jago sih. Gue ya, Aduh, enggak gimana? Bang, masih pemula Bang. Nah iya, iya apa sih? Iya gitu. Paling mungkin misalkan pakai icon yang berbeda, jadi harus download import SVG-nya lagi yang berbeda gitu kan. Takutnya agak ribet juga nanti yang bagian backend. Itu aja. Paling tersesuaian aja sih. backend aman sih. Backend cuman API harusnya. Oh, Menurutku ya. oh ya udah sih. Heeh. Paling Oh, Bang, izin Bang sama ini Bang. Dari UI UX itu kan kalau di UI UX kan ada Edifigma itu kan ada plugin buat SVG gitu Bang ya. Tapi dia tuh masih berbentuk vektor, belum dijadiin grup Bang. Kemarin saya nggak ekspor itu, saya kira udah dijadiin grup sama si Fawasnya, ternyata belum. Jadi yang ke ekspor cuma garis gitu doang. Jadi saya copy, saya manual, saya jadiin grup. Mungkin di situ doang sih Bang komunikasinya. iya ya. Nah, Ada. jadi grup yang kalian pakai ini aja ya, tektokan aja yang itu. Misalkan dari front end-nya mau berantem sama UI, boleh langsung tag aja orangnya gitu. Bang, ini ya minta grouping gitu. Gue mau pakai. Terus Ya, misalkan dari back end-nya gitu. Ini tolong apa database-nya gitu. Atau dari yang Android juga butuh kayak komunikasi itu, menurutku pakai aja sih grup itu buat kalian belajar juga. Dan buat tubes ini saranku ini ya, pakai buat belajar sih, dan lumayan juga buat portofolio. Jadi misalkan teman-teman mau magang atau apa, nah bisa sebutin kalau kita tuh pernah ngerjain project sama berapa orang gitu, terus saya ngerjainnya di bagian ini, terus kolaborasinya sama ini. Nah, itu lumayan sih buat pengalaman. Dan kalau bisa jangan jadi beban sih tugas ini. Jadi aku sempat ngomong sama Panji juga, yang penting kalian bisa aja gitu, nggak harus 100% jadi itu outputnya. dibawa enjoy aja. Ya, buat belajar sih kataku. Kayak no pressure aja gitu, gak ada tekanan gitu. Sebisanya aja. Paling kita dari mentor ngasih paling ngasih bimbingan terbaik aja gitu. Selebihnya kalian lakuin sebisanya mungkin aja. Untuk selebihnya ada yang mau ditanyakan lagi untuk sesi bimbingan sekarang, atau udah cukup? Cukup sih Bang, cukup jelas Bang. Oke ya. Eh,
paling Jadi ntar- untuk oh ya boleh Div. sekeras Rama dulu aja. Ya, ntar boleh aku kasih tahu ntar aku tanyain ke Falak buat si API-nya gimana. Terus Rafif ntar aku kasih referensi deh buat konsum API-nya gitu. Siap bang. Terus Ricky mungkin kamu abis tugas boleh tuh sama si Rahmudin tektokan aja kayak chatan gitu mau mulainya kapan gitu. Terus sama di grup aja tag yang anak UI-nya ini yang mau diimplement udah atau belum gitu. Gitu sih. Jadi seenggaknya kamu juga ikut ngerjain lah buat nanti next ke depannya. Udah di. Oh iya, Oke. Bang Rama, ini Bang, kan nanti saya minta rekomendasi Bang, minta ini Bang, kalau bisa yang bahasa Indonesia Bang. Oh, oke. Bang Dea aja tuh, Dea Afrizal. Kecepatan Bang, saya udah ngikutin, cuman kemarin tuh ngikutin rekruternya, cuman kecepatan kan, akhirnya nyari-nyari rekomendasi lain. Oh, oke, siap. Kan boleh deh. Buat kasih ditutup tuh. Oke, jadi bimbingan tugas cepat sekarang kita cukupin aja. Ntar kalian sambil nyicil-nyicil juga ya, sesuai saran kita tadi. Ntar jangan lupa juga, ntar ada ini, presentasi tugas Java-nya mungkin di akhir bulan ya. Selebihnya ntar follow up aja, follow up info dari kakak-kakak mentor, terus juga hubungin apa ya, kalian saling satu sama lainnya saling komunikasi aja, itu aja sih. Cukup. Dan selebihnya mah udah kita cukupin aja hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat juga ya buat kalian yang lagi pada nugas juga. Oke, Aku kita mah cukupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang. Izin Iya, lift Bang. oke, silakan. Makasih Bang. Ya, Halo Bang Nadiem. halo Bang Ram.